intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat anak-anak solih dan solihah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam materi pelajaran 4, yaitu berakhlak karimah. Sebelumnya mari kita simak cerita yang ibu sampaikan ya. Sahabat yang baik akan selalu membantu dan menemani saat kita senang dan susah. Sahabat yang baik selalu menghargai kita dan menganggap kita sebagai saudaranya. Pasti teman-teman semua memiliki sahabat. Seperti cerita di halaman 41. Mari kita simak bersama-sama ya. Raihan dan Faisal berteman akrab. Sejak kelas 1, mereka sudah sering bermain bersama. Keduanya pun sering mendapat tugas kelompok bersama. Kebersamaan itulah yang membuat persahabatan mereka semakin erat. Meskipun akrab, keduanya tetap menunjukkan akhlak terpuji. Ketika berbicara, mereka tetap santun dan saling menghargai. Mereka saling mengingatkan jika ada salah satu dari mereka yang berbuat tidak terpuji. Ketika pelajaran seni budaya dan keterampilan, mereka mendapat tugas menggambar bebas. Raihan menggambar pemandangan alam pegunungan dan pesawahan, sedangkan Faisal menggambar pantai dengan ombak lautnya. Mereka saling memuji gambar masing-masing. Meskipun gambarnya kurang bagus, mereka tidak saling menghina. Mereka tahu bahwa menghina adalah perbuatan yang tercela. Ayo teman-teman, biasakan berperilaku santun dan menghargai teman. Nah, arti dari kata akhlak karimah adalah akhlak yang berarti perilaku atau budi pekerti, sedangkan karimah adalah mulia atau terpuji atau baik. Jadi, akhlak karimah adalah perilaku terpuji. Contoh dari sifat akhlak karimah adalah ada jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, dan sikap santun dan menghargai. Sikap yang pertama, ibu akan membahas tentang jujur. Jujur adalah perilaku terpuji, sehingga Allah pun menyayangi orang yang jujur. Dan Allah juga akan melindungi hambanya yang jujur. Orang yang jujur akan terhindar dari bahaya dan terlindungi dari kejahatan. Allah juga memberikan rahmat-Nya kepada orang yang jujur. Rahmat Allah tersebut berupa rezeki yang banyak dan barokah, doa yang terkabul, cita-cita yang tercapai, dan kemudahan dalam kehidupan. Semakin kita jujur, maka Allah semakin sayang kepada kita. Nah, bagaimana caranya kita bersikap jujur? Bersikap jujur sangatlah mudah dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jujur adalah perbuatan yang ringan tetapi pahalanya besar. Jika kamu berbicara, sampailah apa adanya. Apa yang kamu ketahui itu yang harus kamu katakan. Bicaralah yang benar dan janganlah pernah berkata bohong. Kepada orang tua, guru, teman, dan orang lain, bicaralah yang jujur dan apa adanya. Menyembunyikan kejujuran adalah perilaku tercela. Yang kedua, ada amanah. Salah satu sifat wajib para rasul adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Setiap rasul adalah manusia yang dipercaya. Setiap ucapan dan perbuatan para rasul dapat dipercaya. Rasul selalu jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Apa yang diwahyukan oleh Allah akan disampaikan para rasul kepada umatnya secara utuh.
Tidak ada yang ditambahkan atau dikurangi. Semua yang diajarkan para rasul adalah kebenaran dari Allah. Kita harus percaya dan taat mengikutinya ya. Amanah adalah perilaku terpuji. Kita harus membiasakan diri dari sikap amanah di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Contoh sikap amanah di rumah adalah mengerjakan tugas keluarga, yaitu menyapu, mengepel, dan belajar di malam hari. Sikap amanah di sekolah seperti datang tepat waktu, menyimak penjelasan guru, melakukan piket kelas, dan menaati peraturan sekolah. Dan juga sebagai Muslim, tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Semua tugas itu harus kita lakukan dengan baik dan disiplin. Itulah bukti bahwa kita bersikap amanah. Sikap amanah penting bagi kita agar kita dipercaya oleh orang lain. Orang tua, guru, dan teman akan percaya kepada kita jika kita menjadi orang yang amanah. Orang yang tidak amanah akan dijauhi teman dan tidak dipercaya ucapannya dan perbuatannya. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua. Semuanya pasti hormat dan patuh kepada orang tua kan? Siapa yang mengurus kita saat kita masih bayi dan kanak-kanak? Siapakah yang sepanjang hari menjaga agar merasa nyaman? Dan siapa yang menyuapimu ketika makan? Dan siapa yang mengajarimu ketika berbicara dan berjalan? Itu semua dilakukan oleh orang tuamu. Maka dari itu, sebagai rasa syukur karena memiliki orang tua yang baik hati, maka kita harus mematuhinya dan menghormatinya dengan bersikap sopan ketika berbicara dan bersikap santun. Mematuhi berarti melaksanakan perintah dan nasihatnya. Ketika orang tua menyuruhmu sholat, maka segeralah melaksanakan sholat. Ketika disuruh belajar, maka belajarlah. Semua perintah dan nasihat orang tua adalah kebaikan. Jika kamu melaksanakannya, Allah akan memberikannya pahala. Dan jika kamu melanggarnya, maka kamu berdosa. Alhamdulillah, sampai di sini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Insya Allah, sebagiannya lagi Ibu akan sampaikan di minggu depan. Pesan dari Ibu, selalu jujur, selalu bersikap amanah, selalu menghormati orang tua, dan bersikap santun dan sopan kepada semua orang. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa selalu semangat meskipun belajar di rumah. Dan jaga kesehatannya. Dan terima kasih kepada ibu bapak, orang tua siswa yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.